Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1458 sampai tahun 1460. Harus dikatakan bahwa kemunculan Bai Yuan yang tiba-tiba dan berita sensasional yang dibawanya kembali membuat seluruh kamar presidensial tertutupi oleh lapisan kabut. Keluarga Bai adalah keluarga yang paling kuat di antara 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Pengawal keluarga Bai adalah pengawal yang paling kuat di seluruh kekaisaran, tidak ada satupun dari mereka. Dan itu adalah tim yang sangat menakutkan yang telah sepenuhnya dimusnahkan di Linhai, yang membuat orang merasa kedinginan. Saat ini, tetua keluarga Bai hanya dapat mengarahkan kecurigaannya pada Kevin Ye. Lagi pula, selain Kevin Ye, bintang pembunuh di Linhai, orang tua Bai selalu tidak dapat memikirkan orang lain dengan kemampuan dan cara yang mengerikan seperti itu. Saat ini, keluarga Lin dan keluarga Liu memiliki kecurigaan yang sama dengan tetua keluarga Bai. Salah satu alasannya adalah ketakutan mereka terhadap Kevin Ye terlalu dalam dan dalam. Yang lainnya adalah pengawal keluarga Bai benar-benar kuat. Saya khawatir tidak ada yang bisa membuat mereka menghilang di laut kecuali Kevin Ye. Kevin Ye telah kembali. Ini mungkin ketakutan terbesar dari 3 tetua dalam. Namun, di bawah tekanan dan ketakutan tetua keluarga Bai, jawaban yang diberikan oleh Bai Yuan adalah negatif. Pada saat itu, nilai Bai Yuan menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, tidak, 7 tetua, bukan Kevin Ye. Bukan Kevin Ye. Mendengar nilai Bai Yuan jawaban seperti itu, tetua keluarga Bai sebenarnya memiliki semacam perasaan lega. Tetapi segera orang tua Bai bertanya lagi, tidak mungkin. Itu bukan Kevin Ye. Siapa itu? Siapa yang memiliki kemampuan hebat di Linhai? Siapa yang dapat memusnahkan pengawal putih kita? Menghadapi kemarahan tetua keluarga Bai, Bai Yuan tidak berani membuka mulutnya pada awalnya, tetapi matanya yang dingin menatapnya, memaksanya untuk berkata, ya, itu adalah gadis dari keluarga Fang, Cynthia Fang. Untuk jawaban nilai Bai Yuan, ketiga tetua di tempat kejadian merasa tidak mungkin pada awalnya, dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepala mereka. Cynthia Fang. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang gadis kecil. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Fang hanyalah keluarga kelas 2. Bagaimana dia bisa memiliki prestasi seperti itu? Setelah itu, tetua keluarga Bai mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan nada mengancam, Bai Yuan, sebaiknya kamu katakan yang sebenarnya hari ini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bai Yuan sangat takut sehingga dia mencoba bersujud, 7 tetua, setiap kata yang kukatakan padamu, tarian salju itu benar-benar kuat. Aku tidak bisa melihat wilayah kekuasaannya sama sekali. Kurasa itu pasti tanah bumi, atau bahkan lebih tinggi. Dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali, dia tidak bisa bergerak hanya dengan paksaan. 7 tetua, kalian harus percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, nilai asli putih di dahinya terkelupas darah, dan suaranya bergetar, sepertinya Cynthia Fang adalah ledakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi mendengarkan kata-kata Bai Yuan, orang tua Bai cukup dewasa untuk mempercayainya, tetapi dia masih tidak mengerti. Cynthia Fang, seorang gadis kecil dari keluarga Fang, dapat tiba-tiba menjadi penguasa alam di Yuan. Namun, ketika tetua keluarga Bai terdiam dan tercengang, tetua keluarga Liu di sampingnya mencibir dan berkata tiba-tiba. Ini konyol, Bai Laoqi, apakah kamu bahkan tidak bersumpah untuk menuduhku datang ke laut untuk berdamai? Sekarang tampaknya kamu, keluarga Bai, benar-benar ingin berdamai. Orang tua Bai tua itu berkata dengan marah, Liu Laosan, apa maksudmu? Orang tua Liu mendengus, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku maksud? Jangan berpura-pura berada di sini. Orang-orang keluarga Bai telah menyanyikan duet yang bagus. Apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Liu Laosan, jangan bersikap licik di sini. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Katakan saja dengan jujur. Aku khawatir kau tidak akan melakukannya. Tetua keluarga Liu tidak peduli dengan keluarga Bai. Ia bertanya kepada Bai Yuan, nilai Bai Yuan, aku bertanya padamu, pasukan pengawal putihmu dibunuh oleh Cynthia Fang, dan seluruh pasukan hancur. Ya nilai Bai asli menjawab sesuai dengan fakta. Biarkan aku bertanya lagi, apakah tarian Cynthia telah mencapai ranah di Yuan? Yah, ini, aku tidak tahu persis tingkat kultivasinya telah mencapai apa, tetapi dia benar-benar kuat, dan aku sama sekali bukan lawan. Mengenai ranahnya, aku hanya menyimpulkan menurut momentum mengerikan yang dipancarkannya. Menghadapi jawaban nilai Bai Yuan, tetua keluarga Liu tidak marah tetapi tertawa, tetapi senyum di wajahnya hanyalah ejekan. Yah, aneh. Menurut apa yang kau katakan, gadis dari keluarga Fang membunuh semua pengawal keluarga putihmu, dan kultivasinya lebih tinggi darimu. Kamu tidak bisa bergerak di bawah tekanan. Orang tua itu bertanya lagi, bagaimana kamu bisa lolos dari tangannya? Dia membunuh semua orang. Mengapa dia membiarkanmu pergi sendirian? Apakah tidak ada yang berbahaya tentang itu?
Interogasi Tetua Liu sangat keras, dan dia sangat berhati-hati. Setelah Tetua Liu bertanya, keluarga Bai dan keluarga Lin mulai merasa aneh. Lagi pula, menurut nilai Bai Yuan, semua orang sudah mati. Mengapa hanya dia yang hidup? Apakah ada kesepakatan antara dia dan Cynthia Fang, atau apakah dia berbohong sama sekali? Nilai Bai Yuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, aku akan membunuhmu saat itu juga hari ini. Tetua keluarga Bai, yang telah menemukan jalan keluar, marah seperti guntur. Dia ingin segera membunuh Bai Yuan yang berlutut di tanah. Aku. Namun, Bai Yuan saat ini tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak dapat memberitahu semua orang di tempat kejadian bahwa dia mengkhianati target operasi dan dibebaskan oleh Cynthia Fang. Bai Yuan saat ini tidak dapat dibantah oleh 100 orang, tidak tahu bagaimana membela diri. Melihat Bai Yuan yang bingung dan menghindar di matanya, orang tua Bai selalu sangat marah dan agresif, dan berkata, "Bagus, kamu telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan aku telah membesarkanmu dengan hati-hati. Aku tidak menyangka akan membesarkanmu seperti serigala bermata putih pada akhirnya." Marah, tetua keluarga Bai memegang kepalanya lagi dan berkata, "Bagus, kamu binatang jahat. Hari ini aku akan membersihkan pintu untuk keluarga Bai." Sambil berbicara, tetua keluarga Bai akan mencincang Bai Yuan sampai mati. Tetapi pada saat ini, tetua keluarga Lin, yang diam saja, berseru, "Tunggu sebentar." Orang tua Bai melirik para tetua keluarga Lin, "Bagaimana, Lin Laowu, aku mengeksekusi pengkhianat kulit putihku, tidakkah kau ingin terlibat?" Senyum tetua Lin tersenyum, ekspresi santai, "Saudara Bai, apa katanya?" Saudara Bai ingin mengeksekusi orang-orang dari keluarga Bai. Itu urusannya sendiri. Tentu saja, aku tidak peduli tentang itu. Tetapi sekarang sangat disayangkan untuk membunuh seorang ahli bawaan hanya dengan menebak dan tanpa bukti apapun. Apa maksudmu? Keluarga Lin jelas memberi tetua keluarga Bai satu langkah. Secara alami, tetua keluarga Bai turun di sepanjang tangga. Bagaimanapun, tidak mudah untuk menumbuhkan orang kuat bawaan. Jadi dia membunuh Bai Yuan, dan keluarga Bai tidak bisa turun dengan hati yang kejam ini. Haha. Dengan senyum tipis, keluarga Lin melanjutkan, "Saudara Bai, sekarang semua pengawal yang kau bawa ke keluarga Bai sudah pergi, dan tidak ada bukti kematian. Menurutku, lebih baik melakukan eksekusi setelah kita menangkap gadis dari keluarga Fang dan saling berhadapan muka. Bagaimana menurutmu?" Orang tua Bai bahkan berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, ini adalah rencana yang aman, maka dengarkan baik-baik perkataanmu kali ini." Setelah itu, tatapan tetua itu jatuh pada tubuh Bai Yuan lagi, dan memarahi, "Yang mulia Bai Yuan, dengarkan aku, masalah ini belum berakhir. Ketika aku menangkap gadis dari keluarga Fang, aku dapat membuktikan apakah kata-katamu benar atau tidak. Ketika aku sampai di tempatmu, aku akan berurusan denganmu lagi." Pada saat yang sama, pintu kamar presidensial diketuk lagi. Setelah mendengar ketukan di pintu, ekspresi lelaki tua di pintu bagian dalam keluarga Liu langsung menjadi bersemangat dan bingung. Dia ingin menyanyikan sebuah lagu saat itu juga. Sambil tersenyum, tetua keluarga Liu menyipitkan mata ke arah keluarga Lin dan keluarga Bai, lalu berkata dengan gaya bebas, "Bai Laoqi, Lin Laowu, maafkan aku. Sepertinya akulah pemain terbaik hari ini." Dengan itu, tetua keluarga Liu juga sesekali melihat cincin naga dan phoenix di atas meja, seolah-olah sudah ada di dalam tasnya. Bab 1459. Keluarga Bai dan keluarga Lin membawa kerugian bagi orang-orang di dekat laut dan kegagalan misi. Sekarang hanya ada satu anggota keluarga Liu yang tersisa di antara 3 keluarga yang belum melapor kembali. Jadi saat ini, ketika mendengar ketukan di pintu, tetua keluarga Liu sangat gembira. Bagi tetua keluarga Liu, tidak penting lagi apakah misinya berhasil atau tidak. Kegagalan misi, itu bukan apa-apa. Bukankah keluarga Bai juga gagal? Namun, begitu misinya berhasil, keluarga Liu akan menghasilkan banyak uang. Jika 2 keluarga lainnya gagal, keberhasilan keluarga Liu akan membawa banyak kejayaan. Selain itu, begitu misinya berhasil, cincin naga dan phoenix keluarga Bai juga akan berada di saku keluarga Liu. Gelombang ini dapat digambarkan sebagai ketenaran dan kekayaan. Kedua tetua keluarga Lin dan keluarga Bai menunjukkan ekspresi mencibir ketika mereka melihat keluarga Liu. Secara khusus, tetua keluarga kulit putih meremehkan untuk bersenandung, dan berkata, "Seorang penjahat akan berhasil." Jelas, di satu sisi, keluarga Bai dan keluarga Lin tidak ingin melihat ekspresi puas diri dari keluarga Liu. Di sisi lain, keduanya telah gagal dalam misi mereka. Dari situasi keseluruhan, mereka semua berharap Donglin Wei dari keluarga Liu dapat berhasil. Oleh karena itu, mentalitas seperti itu sangat kontradiktif. Dan ketika semua orang berharap untuk melihat lebih jauh, banyak penjaga Donglin datang ke dalam kotak satu demi satu. Dan di belakang Donglin Wei ini juga ada 2 gadis dari negara Qing Cheng Qing. Kedua gadis ini bukan yang lain, tetapi Claire Lan dan Lin Sailing. Pemimpin Donglin Wei sangat bangga saat itu.
Dia berjalan menuju tiga tetua dalam dan menjawab, Tetua Huisan, bawahanku beruntung bisa bertahan hidup. Mereka berhasil menangkap dua wanita Kevin Ye, Lin Sailing dan Claire Lan, di gerbang sekolah menengah No. 1. Tolong tangani mereka. Begitu tetua keluarga Liu melihat bahwa masalah itu telah selesai, dia sangat gembira sambil tersenyum, dan dia tidak pernah lupa untuk memujinya lagi dan lagi. Baiklah, Yunlong, kau benar-benar memenuhi harapan. Hebat, itu luar biasa. Aku akan mengingat jasa pertamamu kali ini. Aku akan memberimu hadiah lagi saat aku kembali ke ibu kota kekaisaran. Jelas saat ini, tetua keluarga Liu merasa bangga pada dirinya sendiri. Ketika pemimpin Donglin Wei mendengar bahwa tetua itu mendapat hadiah besar, dia sibuk mengucapkan terima kasih kepadanya, terima kasih, tiga tetua. Sambil melambaikan tangannya, tetua Liu berkata sambil tersenyum, baiklah, anak-anak, kalian telah bekerja keras kali ini. Turunlah dan beristirahatlah. Ya, tiga tetua. Setelah menyingkirkan Donglin Wei, tetua keluarga Liu mengalihkan pandangan bangganya kepada keluarga Bai dan keluarga Lin, Bai Laoqi, Lin Laowu, bagaimana denganku, Donglin Wei Senyong dari keluarga Liu. Satu tembakan adalah keberhasilan yang cepat, tetapi aku memenangkan permainan ini. Saat dia mengatakan ini, keluarga Liu tidak sopan. Dia melambaikan tangannya dan meletakkan Zuo Jitan dan Long Feng dari meja ke dalam sakunya. Dia tidak keberatan makan dengan buruk. Awalnya, keluarga Bai ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, yang dapat menelan teratai kuning ke dalam perutnya. Meskipun dikatakan bahwa kehilangan senjata ajaib juga merupakan rasa sakit bagi tetua kulit putih, tetapi ini bagaimanapun juga bersedia berjudi dan mengakui kekalahan, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Sampai saat ini, mata ketiga tetua pintu dalam mulai melihat ke atas dan ke bawah pada Lan Chaier dan Lin Sailing. Meskipun ketiga tetua dalam ini adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, meskipun begitu, ketika mereka melihat Lin Sailing dan Lan Chaier, mereka untuk sementara waktu tenggelam dalam pikiran mereka sejenak. Keluarga Lin bahkan lebih tidak menghormati lelaki tua itu dan berkata, dunia ini sangat indah. Ini benar-benar warna terbaik di dunia. Bagaimana Kevin Ye bisa ditemani oleh wanita secantik itu? Keluarga Liu juga setuju, ya, dikatakan bahwa wanita Kevin Ye semuanya cantik. Aku tidak percaya. Aku tidak menyangka. Dibandingkan dengan keluarga Lin dan keluarga Liu, para tetua keluarga Bai jauh lebih tenang. Meskipun keluarga Bai juga sangat terkejut dengan kemunculan Claire Lan dan Lin Sailing, kultivasinya lebih tinggi daripada keduanya, jadi konsentrasinya lebih baik. Setelah batuk dua kali dengan sengaja, orang tua Bai berkata dengan nada mencemooh, Lin Laowu, Liu Laosan, singkirkan dulu muka kalian yang kotor. Berapa umur kalian? Mereka tidak takut dengan lelucon orang lain. Jika kalian benar-benar ingin menggerakkan hati kalian dan kembali ke keturunan kalian dan berkata, pergilah, jangan dipermalukan di sini. Aku telah kehilangan muka keluarga emasku. Bai Laoqi, kau, bagaimana caramu berbicara? Siapa yang telah menggerakkan hati dunia? Sungguh sial. Ya, itu. Untuk sesaat, keluarga Lin dan keluarga Liu langsung merasa bahwa mereka tidak dapat menahan muka mereka. Mereka hampir melawan pada saat yang sama, tetapi serangan balik mereka tampak begitu lemah dan pucat. Dan gaya perilaku tiga tetua dalam adalah membiarkan Lin Sailing dan Lan Chaier di satu sisi tertawa terbahak-bahak. Lin Sailing dan Lan Chaier tidak tersenyum, tetapi itu membuat suasana seluruh kotak menjadi semakin canggung. Penatua keluarga Liu langsung merasa tidak senang dan berkata, kalian berdua, gadis kecil yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, apa yang harus ditertawakan? Lin Sailing tidak membuka mulutnya, tetapi Claire Lan berkata dengan nada meremehkan, apa yang kamu tertawakan? Hehe, tentu saja, bibiku menertawakan tiga hal lama yang tidak tahu malu. Lancang. Tetua keluarga Lin juga marah, lalu berkata, gadis kecil, meskipun kalian berdua adalah wanita Kevin Ye, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah orang biasa. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Jadi aku ingin memperingatkanmu terlebih dahulu. Jika kamu berani berbicara lagi, aku tidak akan menyalahkanku karena menunjukkan kepadamu metodeku. Begitu tetua keluarga Lin marah, Claire Lan bahkan lebih main-main dan berkata, oh, bibiku, aku benar-benar takut. Setelah itu, Claire Lan langsung mengatakan sesuatu yang memalukan, tiga hal lama, bibi, aku khawatir kamu bahkan perlu terengah-engah saat naik turun tangga. Apa maksudmu? Itu tidak tahu malu dan ketat. Dasar gadis kecil yang berlidah tajam, ini masalah yang kau minta. Kau tidak ada hubungannya dengan orang lain, Ham. Karena begitu marah pada Lan Chaier, amarah keluarga Lin yang kasar langsung muncul. Keluarga Lin melihat sebuah gelombang, angin kencang bersiul lewat, langsung ke titik akupuntur Lan Chaier yang bisu. Angin kencang itu tampaknya biasa saja, tetapi menggunakan banyak keterampilan keluarga Lin. Hanya saja kemampuan ini tidak ada artinya bagi Lan Chaier. Setelah dipukul oleh jari keluarga Lin, Lan Chaier tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu.
Namun, ketika Clairlan hendak membuat provokasi lagi, Lin Sailing mengirimkan suara untuk menghentikannya berkata, Xiao Yuruo, jangan mulai sekarang. Mari kita dengarkan apa yang ingin dilakukan orang-orang tua ini terlebih dahulu. Mendengar suara Lin Sailing, Clairlan langsung terdiam. Pada saat itu, tetua keluarga Lin menatap kedua orang yang tidak bisa berkata-kata itu, dan berkata dengan bangga, mereka benar-benar sepasang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, Saya berkata, Tuan Lin, Anda terlalu rendah hati untuk marah pada dua gadis kecil. Kita tidak punya waktu untuk membicarakan bagaimana harus bertindak selanjutnya. Pada saat itu, ayah dan ibu Bai sedang dalam suasana hati yang baik. Tampaknya dia memiliki beberapa perhitungan di dalam hatinya. Dan keluarga Lin dan keluarga Liu duduk di sofa lagi. Mereka saling memandang dan mengangguk diam-diam. Bab 1460. Bagi tiga tetua dalam dari ibu kota kekaisaran, menangkap wanita Kevin Ye bukanlah tujuan akhir mereka. Tujuan akhir mereka adalah menggunakan gadis-gadis ini untuk berurusan dengan Kevin Ye, dan untuk memastikan kepentingan pribadi mereka dalam keluarga emas. Ini adalah hal yang paling penting. Sekarang tindakan keluarga Lin dan keluarga Bai telah berakhir dengan kegagalan. Lan Chaier dan Lin Sailing adalah satu-satunya buah dari tiga keluarga emas. Meskipun mengatakan bahwa operasi itu tidak mencapai hasil yang diinginkan, tetapi sekarang setidaknya ada dua sandera di tangan. Selama dua gadis kecil ini ada di tangan, para tetua dalam ini tidak akan khawatir tentang jenis semprotan apa yang akan dihasilkan Kevin Ye. Saat ini, mereka bertiga gembira. Meskipun perjalanan ke laut memiliki beberapa liku-liku, tujuan strategis yang dirumuskan di ibu kota kekaisaran pada dasarnya telah selesai. Sudah waktunya untuk membahas rencana selanjutnya. Dari ekspresi keluarga Bai, pikirannya jelas telah merencanakan. Bai Laoqi, jika kamu punya ide, katakan saja. Jangan berkeliling di sini. Keluarga Lin yang pemarah, segera berkata. Namun, keluarga Bai berpura-pura merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, sekarang kita memiliki dua gadis kecil di tangan kita, yang dapat dianggap sebagai ancaman bagi Kevin Ye. Apakah langkah selanjutnya adalah maju atau mundur? Apakah kalian punya ide yang bagus? Bagaimana kalau maju dan mundur? Tetua Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kita ingin masuk, kita akan tinggal di Linhai dan menangkap semua target lainnya sebelum pergi. Jika kita ingin mundur, kita dapat membawa kedua gadis kecil ini dan pergi sekarang. Bagaimana menurutmu, Kis? Atas pernyataan tetua kulit putih, keduanya hampir pada saat yang sama mendesis dingin. Kemudian keluarga Lin dan keluarga Liu saling memandang. Orang tua Liu selalu keberatan, saya tidak setuju untuk pergi sekarang. Donglin Wei keluarga Liu saya belum kembali jauh-jauh. Mereka pasti mendapatkan sesuatu ketika mereka pergi ke rumah Sui. Setelah mereka kembali, kita akan segera pergi. Tuan Lin, apa maksudmu? Tetua keluarga Bai sekali lagi menatap tetua keluarga Lin. Namun, keluarga Lin berkata sambil tersenyum, Bai Laoqi, Liu Laosan, apa bedanya dengan situasi sekarang yang sulit untuk mundur atau tidak? Sekarang aku tidak memikirkan masalah ini, tetapi masalah di balik. Pertanyaan di baliknya. Apa masalahnya? Keluarga Bai dan keluarga Liu langsung terkejut. Tetua keluarga Lin berkata, karena kita telah menangkap wanita Kevin Ye, kita harus membahas cara menggunakannya. Kevin Ye seharusnya berada di selatan 5 punggungan, dengan pedang biru Charlikin dan lainnya. Sebelum Tetua Lin selesai berbicara, keluarga Bai segera tenang dan berkata, Tuan Lin, apakah Anda bermaksud pergi ke Lingnan? Tetua keluarga Bai tidak menyangka bahwa keluarga Lin bahkan lebih gila darinya dan muncul dengan ide seperti itu. Itu wajar. Karena kita memiliki chip di tangan kita, mengapa tidak menggunakannya? Dengan bantuan Kevin Ye yang tidak normal, Panglima Perang Jiangnan cepat atau lambat akan disingkirkan oleh mereka. Jika Anda tidak menghentikan mereka sekarang, ketika Jiangnan mati, saya khawatir giliran kerajaan utara. Saat dia mengatakan ini, tetua keluarga Lin memandang tetua keluarga Bai, Bai Laoqi, kerajaan utara tidak seperti Jiangnan. Itu adalah wilayah keluarga Bai Anda. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, apakah Anda benar-benar menyerahkan keluarga Bai? Mendengar kata-kata tetua Lin, keluarga Bai segera berhenti. Dengus dingin, orang tua kulit putih berkata, utara adalah fondasi keluarga Bai kita, tidak dapat dihancurkan oleh tangan anak-anak Charlikin. Setelah itu, orang tua Bai membuat keputusan dan berkata, baiklah, Tuan Lin setuju denganmu. Kami tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Kami akan langsung ke Lingnan. Tetua keluarga Liu menatap keluarga Bai dan keluarga Lin dan mendesah tak berdaya. Bagaimanapun, perjalanan keluarga Liu hanya untuk menangkap orang, dan mereka tidak berencana untuk bertemu Kevin Ye. Namun, dua orang lainnya telah memutuskan. Tentu saja, keluarga Liu akan menangkap bebek di rak. Namun, meskipun dia tidak mengajukan keberatan, keluarga Liu tetap ingin mengulur waktu. Setelah memikirkannya, keluarga Liu berkata, kalian berdua, teror Kevin Ye bukanlah hal yang asing bagi kami.
Sekarang kami sedang bingung di Linhai, jadi pergi ke Lingnan mungkin tidak dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak keluarga Zhang. Ini. Keluarga Liu tidak menyebutkannya, tetapi baru setelah keluarga Liu, tetua keluarga Bai menyadari bahwa pengawal keluarga Bai-nya telah hancur total. Tiba-tiba, wajah keluarga Bai dan keluarga Lin kembali menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan rasa malu. Melihat mereka mulai goyah, keluarga Liu mengambil kesempatan untuk berkata, "Dua, menurutku, sebaiknya kita tidak bertengkar dengan Kevin Ye. Karena kita sudah mengetahui kelemahan Kevin Ye, sebaiknya kita melangkah dari bawah ke bawah. Ambil garis bawah." Mata tetua Bai terus berputar, bertanya-tanya, "Liu Laosan, bagaimana menjelaskan ini?" Penjahat dari keluarga Liu berkata sambil tersenyum, Charlie Qin dan pedang biru sebenarnya tidak terlalu mengerikan. Yang benar-benar mengerikan adalah Kevin Ye, yang selama ini membantu Charlie Qin dan keluarga Qin di belakang Charlie Qin. Sekarang setelah kita menangkap wanita Kevin Ye, dia tidak cukup untuk ditakuti. Hanya keluarga Qin yang tersisa. Setelah itu, senyum keluarga Liu mulai menjadi semakin menyeramkan. Setelah jeda dalam suaranya, keluarga Liu melanjutkan, "Jika kita membunuh senapan saat ini dan membawa sarang lama Charlie Qin, menurutmu apa yang akan terjadi?" Jelas, ide keluarga Liu ini memiliki sejarah yang panjang. Kalau tidak, Liu Gongquan tidak akan mengatakan hal yang sama di kediaman Sue. Mendengar bahwa keluarga Liu benar-benar mengajukan ide yang begitu berani, baik keluarga Lin maupun keluarga Bai tercengang. Bagaimanapun, keluarga Qin adalah keluarga pertama di ibu kota kekaisaran, dan Qin Haitong duduk di atas tahta rencana 5 tahun ke-9. Meskipun tidak banyak prajurit keluarga Qin, bagaimanapun juga, keluarga Qin mengendalikan struktur dan kekuatan militer di seluruh timur. Sekali Anda menembaki keluarga Qin, itu sama saja dengan memulai perang dengan 2 juta pasukan di seluruh timur. Konsekuensi yang mengerikan seperti itu tidak dapat ditanggung oleh 1 atau 2 keluarga emas. Ini. Keluarga Bai dan keluarga Lin saling memandang saat ini, tidak dapat mengambil keputusan. Namun, anggota keluarga Liu tidak terkejut lagi, dan berkata, "Apa yang masih Anda ragukan? Sudah biasa datang ke rumahku hari ini. Qin Haitong telah duduk di posisi ini selama beberapa dekade. Sudah waktunya untuk pindah. Selain itu, jika kita tidak memindahkannya, dia akan memindahkan kita. Sekarang ini adalah situasi hidup dan mati dan tidak dapat mundur lagi." Tapi, meskipun keluarga Liu berkata demikian, keluarga Lin dan keluarga Bai masih tidak yakin. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting untuk mereka lakukan. Pada saat yang sama, ada konflik antara ide-ide ketiga orang itu. Tiba-tiba, suara perkelahian berdarah terdengar dari dalam kota. "Ah, tolong, tolong. Kami dari keluarga Liu. Kau gila dan berani melawan kami. Orang-orang dari keluarga Liu, kaulah yang membunuhnya. Tidak, lari." Suara gemerincing perkelahian itu langsung membuyarkan pikiran ketiga tetua dalam. Mereka semua bingung. Kau menatapku dan aku menatapmu, dan tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa? Orang tua Liu selalu menjadi yang pertama berdiri, yang merupakan wajah yang bingung.